Faslun wal muharramatu bin nasi arba'a asyrata. Pasal pertama tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ini kita berbicara tentang mahram, ya. Al muharramatu minan nisa, siapa-siapa saja wanita yang haram dinikahi dalam Islam. Jumlah mereka ada 14. Ada 14 wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang berdasarkan nas Al-Quran dan nas Al-Hadis, terutama Al-Quran yang lebih spesifik menjelaskan. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi dibagi 3. Yang pertama karena hubungan nasab, yaitu 7 orang. Yang kedua hubungan persusuan, yaitu 2 orang. Dan yang ketiga karena perkawinan, itu ada 4 orang yang diharamkan. Nanti tambahan satunya karena menggabungkan 2 saudara atau 2 bibi sekaligus. Kita rinci. Wanita-wanita yang diharamkan di dalam Islam jumlahnya ada 14. 7 orang karena nasab, wahunna, dan mereka adalah al-ummu wa in alaq, ibu dan yang atasnya lagi, berarti ibu, nenek, dan seterusnya. Yang kedua anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga saudara perempuan. Yang keempat bibi, baik dari ibu dan juga bibi dari ayah. Itu yang kelima. Yang keenam bintul akhi, anak saudara atau ponakan. Dan yang terakhir yang ketujuh anak dari saudari perempuan. Itu 7 orang yang haram dinikahi karena nasab. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ibu, bibi dari ayah, kemudian anak ponakan dan juga ponakan dari anak perempuan. Itu 7 orang. Kemudian 2 orang yang tidak boleh dinikahi karena susuan. Yang pertama adalah ibu susu. Jelas ya, di kita mungkin tidak lumrah begini ya. Ibu susu itu haram dinikahi. Yang kedua saudari dari susuan. Jadi kalau dulu kita pernah diasuh bareng oleh satu ibu, lalu bayi tersebut apa bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Mengenyot apa mengenyot? Menyusu kepada ibu yang sama, maka mereka statusnya adalah saudara susuan. Saudara susuan itu hukumnya haram dinikahi. Kalau mengingat bahasa Sunda ini. Dulu ada kisahnya dalam Sahih Bukhari dijelaskan. Ada seorang sahabat namanya Uqbah. Dia menikah dengan seorang wanita di Mekah Al-Mukarramah. Diadakan pesta besar-besaran, nikah, diundang banyak orang. Setelah pernikahan beres, ijab kabul beres, kemudian pesta walimah, resepsi beres, tiba-tiba datang seorang wanita menghampiri sang mempelai prianya itu. Dia memberitahu, ini hadis sahih. Jan, ibu hoyong nasihat informasi bahwa istrimu itu dulu adalah saudari sesuatu. Artinya apa? Istrimu itu yang barusan kamu ijab kabul itu menyusu pada saya, dan kamu pun menyusu dengan saya. Lalu Uqbah penasaran terkait dengan hukum tersebut dan segera berangkat ke Madinah menemui Rasul SAW. Ya Rasulullah, saya sudah menikah dan sudah resepsi, sudah ramai lah. Kemudian ada wanita memberitahu bahwa saya dengan istri saya itu dulu menyusu barang kepada seorang wanita. Apa kata Rasul? Waqad qila,
Ya sudah diberitahu, maka ceraikanlah istrimu. Mereka bercerai. Belum malam pertama sudah bercerai. Gara-gara ada yang ngasih tahu bahwa mereka berdua adalah saudara susuan. Kemudian diceritakan setelah mereka bercerai hanya menikah beberapa hari dan belum berhubungan badan. Kemudian wanita tersebut ternyata menikah lebih dulu setelah bercerai dari saudaranya itu yang tidak diketahui sebelumnya. Ini memberikan informasi bahwasanya perempuan lebih cepat menikah lagi dari laki-laki. Buktinya tadi setelah diceraikan tiba-tiba yang duluan malah wanitanya. Ya, ini mah cerita di sini bukan. Jadi walaupun sudah menikah, tapi kalau ada yang tahu tidak boleh menutup-nutupi, wajib memberitahu. Ibu misalkan melihat ponakan pernah disusui bareng dengan saudaranya. Lalu ibu tahu, ibu persaksikan ke orang itu, ke orang tuanya boleh, ke anaknya boleh. Jangan, Neng, dulu kamu disusui bareng oleh ibu Anu, kalau bukan dia misalnya oleh ibu Anu, ibu saksinya. Maka kalau dia diterima kesaksiannya orangnya jujur, itu pernikahan wajib diceraikan, dipisahkan. Alasannya apa? Karena mereka adalah satu darah, satu susuan. Di dalam hadis disebutkan bahwa muhrim dengan susuan setara dengan muhrim dengan nasab. Ya. Al-muharramu birrada'ah itu seperti al-muharramu bin nasab. Jadi sama kedudukan. Dan ini di masyarakat kita kadang tidak dianggap serius. Mohon maaf. Ada ibu punya anak bayi, karena bekerja dia menitipkan anaknya itu ke temannya mungkin di pinggiran kontrakannya itu di pinggir. Kemudian ibu yang punya kontrakan itu juga punya bayi. Karena khawatir kasihan, lapar, nangis segala macam, disusui lagi. Maka itu secara hukum Islam, anak si ibu yang dititipin dengan anak kita yang kita titipkan ke dia, kalau mereka menyusu bareng dari ibu yang sama, itu jatuhnya saudara. Dan saudara karena susuan sama kuatnya dengan saudara karena nasab. Sekali lagi, saudara karena susuan setara hukumnya sama kuat dengan saudara senasab. Ada perbedaan pendapat terkait dengan kalau susuan itu tidak ada proses sedotan, tidak ada proses menyusu, tetapi susu itu dibotolkan, di atau donor susu atau dibotolkan, disimpan lalu diberikan. Para ulama mengatakan ada yang ketat dengan mensyaratkan bahwa susuan yang diharamkan itu adalah susuan yang menetek. Itu yang menjadikan muhrim. Kalau susuan yang tidak menetek tidak menjadikan muhrim. Itu pendapat ulama. Pendapat yang lain enggak. Substansinya yang penting, bukan masalah mulut nempel ke susu ibunya, ibu asuhnya atau ibu susunya, tetapi substansinya yaitu barangnya. Maka pendapat yang kedua mereka mengatakan meskipun itu susu disimpan tanpa ada proses penyusuan dari anak itu ke ibunya, itu hukumnya sama, jatuhnya adalah muhrim. Mana yang lebih hati-hati kita ambil itu. Jadi ini sebagai edukasi bagi masyarakat, jangan sembarangan nyusukan budak. Ulah sembarangan dititipin anak lalu disusui sama dia, mereka jadi muhrim. Kalau boleh ketemu anaknya berdua saling cinta dan menikah, dan kita sebagai orang tahu membiarkannya, dosa jatuhnya kita. Karena kita membiarkan orang yang semuhrim menikah. Itu jadi 7 tambah 2 jadi 9. Berikutnya 4 orang yang diharamkan dinikahi karena sebab semendak atau perkawinan. 1, ibu mertua. Ibu mertua kan dia udah dinikah. Kalau bapak ibu mertua udah dinikah, masa sudah dapat anaknya ibunya juga. Yang kedua yang haram dinikahi, 1 ibu mertua. Yang kedua yang haram dinikahi adalah anak tiri atau robibah.
dengan catatan ibunya sudah disetubuhi. Seorang laki-laki menikah dengan janda, kemudian sudah berhubungan badan, maka itu anak jatuhnya adalah muhrim abadi. Kalau nanti dia cerai sama ibunya, tidak boleh anaknya dinikahi. Tapi kalau menikah dengan ibunya belum sampai berhubungan badan, kemudian mereka cerai, maka anaknya boleh dinikahi. Paham ya? Jadi kalau anak tiri itu boleh nggak anak tiri dinikahi? Boleh. Kalau dengan ibunya sudah bercerai dan ketika dengan ibunya tidak sampai berhubungan badan. Lalu yang keempat dari kategori pernikahan ini adalah yang ketiga, zaujatul ab. Zaujatul ibu itu adalah istri ayah. Berarti istri ayah itu apa? Ibu tiri, sama benar. Wa zaujatul ibni, dan istri anak. Artinya apa? Menantu. Itu 4 orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi mertua, kemudian ibu mertua, kemudian anak tiri, kemudian istri ayah yaitu ibu, dan juga anak menantu ya. Zaujatul ibni, menantu. Ini bahasa Arab istilahnya tuh anak dari saudaranya, anak gitu. Jadi penyebutannya guys. Kalau Indonesia kan jelas menantu, mertua. Nah, itu 4 orang yang haram dinikahi gara-gara pernikahan. Karena kita menikahi seorang wanita, otomatis berarti orang tua wanita itu jadi muhrim. Kemudian anak juga jadi muhrim. Satu tambahannya sehingga 14 jumlahnya, yaitu al-jam'u baina ukhtaini, menggabungkan 2 saudara perempuan sekaligus. Jadi tidak boleh menikahi kakak dan adiknya sekaligus dalam satu waktu. Dulunya sempat boleh, namun diharamkan berikutnya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dulunya dibolehkan menikahi kakak dan adiknya sekaligus, diboleh dulu, tapi diharamkan kemudian. Satu-satu, kalau mau dua-duanya ceraikan dulu kakaknya, baru ambil adiknya. Ya. Ataupun kakaknya meninggal, adiknya boleh. Itu kejadiannya terjadi pada sahabat mulia Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu julukannya Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa Utsman bin Affan dijuluki pemilik 2 cahaya? Karena beliau menikahi 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah, kemudian meninggal. Yang kedua Ummu Kulsum. Maka julukan Utsman bin Affan pemilik 2 cahaya. 2 cahaya ini maksud adalah Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Tidak boleh menggabungkan ketika dua-duanya masih ada. Dan juga sama hukumnya bibi dengan saudaranya, ataupun khalah, bibi dari ayah, bibi dari ibu, dua-duanya tidak boleh digabung sekaligus, kecuali salah satunya sudah berpisah atau sudah bercerai. Silakan, namanya dalam bahasa Sunda itu turun ran, boleh asalkan memang sudah berpisah, tidak boleh digabungkan dua-duanya. Nah, tadi yang saya bacakan itu ada hadisnya, wa yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Bahwasanya wanita yang diharamkan karena susuan sama setara hukumnya dengan yang diharamkan karena nasab. Ini ada di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bersabda, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna radha'ata, sesungguhnya susuan tuharimu menjadikan muhrim ma yahrumu minal wiladah." Apa yang diharamkan karena nasab atau keturunan. Sebenarnya penyebutan muhrim itu salah, Bu. Yang benar itu kalau muhrim itu untuk orang yang ihram. Ahrama yuhrimu muhrim, itu ihram. Tapi kalau mahram itu, itulah saudara yang tidak boleh, atau orang-orang yang tidak boleh. Tema berikutnya, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. Wanita itu boleh ditolak atau dikembalikan kepada keluarganya setelah menikah apabila didapati 5 penyakit di bawah ini. Mohon maaf saya sebutkan, termasuk laki-laki juga. Yang pertama al-junun, gila. Tiba-tiba sudah akad malah ODGJ.
malah seserian sorangan. Ya, malah cicirikikan di wengi teh. Tiasa diuihkeun ka anu gaduh orang tua. Anu kedua judam teh penyakit yang meliputi tubuh, itu banyak putihnya, semacam sopak atau apa? Bukan hapur, ada yang lebih dari hapur. Pokoknya penyakit kulit aja. Yang berikutnya baros, yang ketiga tuh baros, kan baros simai, baros ini. Itu semacam selain sopak itu ada satu lagi. Putih di sekujur tubuh dan merah di sekujur tubuh. Jadi saya ulangi, satu karena gila atau ODGJ, yang kedua karena ada bagian yang luka merah di kulitnya karena penyakit, yang ketiga bagian yang putih di sekujur tubuhnya. Itu yang keempat panas. Yang keempat arrotak. Arrotak itu adalah mohon maaf sekali. Jika kelamin istrinya itu tersumbat oleh daging, jadi mohon maaf tidak bisa dipenetrasi oleh suaminya, itu tiasa diuihkeun. Pak punten, ya teh biasa dibongkar, diuihkeun ka sepuhna. Yang kelima, al-qarnu insidadu mahalil jima' bi Allah. Yang kelima, al-qarnu, apa itu al-qarnu? Mohon maaf, kelamin wanitanya tersumbat oleh tulang. Jadi gegeletrukan bebeletrukan. Tiasa diuihkeun deui kanu abdi wanita pada orang tuanya. Pak Bu punten geuningan bebeletrukan. Pamitos akad diuihkeun seperti itu, maka maharnya jatuh setengah. Nanti kita bahas di bab mahar. Nanti dibahas nanti akhirnya. Warawa annahu sallallahu tazawwaja imra'atan min Gifa, falamma dakhalat alaihi ra'a bi kashiha bayadan. Faqala ilbasi siyabaki wa alhiki bi ahliki wa qala li ahliha dalastu alayya. Rasul SAW pernah menikahi seorang wanita dari penduduk Bani Gifar. Ketika malam pertama didapati tubuhnya itu ada penyakit putih, badannya itu serba putih. Lalu Nabi mengatakan, pakailah bajumu dan kembalilah kepada keluarga. Diuihkeun deui ka Bani Gifar. Tapi ini hak Bu ya, artinya suami bisa bersabar. Kalau misalkan saya mau bade ngantosan bade diubaran we lieu sataun oge misalkan, maka itu tidak apa-apa. Kalau suaminya itu marima dan ridho tidak apa-apa. Itulah pentingnya nazar ketika khitbah. Kita bertanya kepada dia, maaf Bapak Wali, ketika khitbah tuh kita ngelamar, apakah putri Bapak teh cucukan awakna ataukah ada masalah di dalam fisiknya? Itu perlu ditanya. Di kita memang tabu, tapi itu sebenarnya harus jentrek. Jangan sampai kecewa setelah ijab qabul gitu. Jadi suami punya hak. Boleh dia menunggu misalkan untuk pengobatan setahun 2 tahun silakan. Kalaupun dia tidak bisa, maka boleh dikembalikan kepada ahli nikahnya. Wa yuradu rajulu bi khamsati uyub. Begitu juga laki-laki boleh dimintai pisah dengan 5 penyakit di bawah ini. Yang pertama junun, gelo laki-laki. Setelah menikah, jauh teh suami nanti seserian sorangan. Naik karena tangkal balimbing, balik gogorowokan. Kan gitu mah uihkeun deui ka orang tuanya. Cara nguihkeunnya menggugat cerai. Lewat pengadilan boleh, lewat hulu juga boleh. Hulu itu apa? Mengembalikan mas kawin. Tah Kang mas kawin diuihkeun, tapi si akang ge uih ka ditu ka bumi. Bapak uih. Itu namanya hulu. Hulu itu mengembalikan kebun istilahnya, mengembalikan mas kawin. Karena dulu ceritanya ada orang dinikahi dengan mas kawin kebun, kemudian ada tadi hulu pengembalian, maka kebunnya dikembalikan supaya nikahnya dibatalkan.
Yang kedua judam, sama di tubuh laki-lakinya itu ada penyakit yang berwarna merah, tapi penyakit. Baros juga penyakit yang berwarna putih. Kemudian jadi yang tiga ini sama, gila atau ODGJ, lalu penyakit putih, penyakit merah di kulit, sekujur tubuh ya. Lalu yang berikutnya al-jabbu. Apa itu al-jabbu? Al-jabbu itu penjelasannya adalah qat'ud dzakar. Mohon maaf, kelamin prianya pites, potong, dibalik, pokok nama nyepotong. Kuti al-zakaru, kuti al-zakaru itu zakar yang terpotong atau putus. Wal unnah, apa itu unnah? Ada mulkudrah ala wati. Punten bisa punten. Tenang tung. Eta caroge biasa diuihkeun Bu. Kanu gaduhna orang tua. Tapi mekanismenya dua. Boleh dengan hulu nguihkeun mas kawin atau napi menggugat ke pengadilan. Pak Hakim punten eta caroge teh geuning teu hudang-hudang acan. Si ujang teh melekat teh tidak bangun. Dikembalikan. Di dalam keterangan kitab ini malah li'anna min intisyarin zakar, atau zakarnya itu tidak memuai, tidak berkembang. Ya, itu dikembalikan. Tetapi ini juga sama, bukan mutlak, itu hak saja. Kalau istrinya bersabar, bioskanlah diantosan 1 tahun, pekan itu lalandong. Mangga kali itu katasik, ilarian, tukang pueseul saya. Akan napi badai nguyupan dong meri 1 tahun mangga. Atau ke dokter urologi diperiksa barangkali ada yang membuat batangnya itu patah ataupun membuat tidak berkembang memuai. Itu tanya ke dokter. Ke dokter dipasien resep atau obat atau terapi. Jadi wanita mempelai yang baru menikah dia punya hak untuk itu. Bisa bersabar nunggu suaminya aktif kembali, atau dia bisa mengembalikan mas kawin dengan cara hulu atau menggugat ke hakim. Jadi Islam itu lugas dan apa adanya. Kalau memang setelah dinikahi ada apa-apa, dikembalikan. Itu namanya khiyar, pilihan bagi mempelai laki-laki atau perempuan. Walakinnal anina yu'ajjal sanatan min hin rafa'al amru lil qada. Nanti pun pengadilan, Bapak Hakim sama solusinya akan begitu. Kalau ibu mencerai, kalau seseorang wanita baru menikah mencerai suaminya gara-gara tidak bisa berkembang, ataupun sudah proses lama pernikahan tiba-tiba suaminya tidak berkembang, itu punya hak si ibu untuk mengajukan ke pengadilan. Tetapi al-qada, pengadilan itu selalu memberikan waktu yu'ajjalus sanatan 1 tahun untuk mereka melakukan terapi. Mangga bukan itu kagum cermai. Aya akar nu bisa dibandingkan jadi lempeng deui pilih. Tapi kalau beri kesabaran bismillah. Dibacaan we ku baca-bacaan ya. Bismillah 1000 kali we. Manawi gitu biasa dulu. Fa in lam yahsulil wad'u khilalaha sabatalaha haqqul fasqi. Kalau sudah 1 tahun ditunggu sebagaimana perintah Pak Hakim, tidak juga bisa menyetubuhi istrinya, maka dia punya hak, lahak baginya punya hak al-fasakh, membatalkan pernikahan. Berikutnya adalah wa yustahabbu tasniyatul mahri fin nikah. Kemudian pasal berikutnya, mahar pernikahan itu dianjurkan untuk dibacakan ketika akad ijab kabul. Saya nikahkan putri saya yang bernama Fulanah bin dirinya begitu kepada saudara ABC Fulan gitu, A maksudnya Fulan dengan mas kawin. Kalau disebutkan itu sunnah. Kalau tidak disebutkan hanya dengan mas kawin udah begitu aja, itu juga boleh. Tetapi nanti ketentuannya mas kawin yang diserahkan itu setara dengan kebanyakan orang memberi mas kawin. Gitu.
Jadi kalau dibacakan di akad itu namanya mas kawin yang disebutkan. Ajalin musamma disebutkan mas kawinnya, bimahrin musamma disebutkan. Tapi kalau mas kawin ghair musamma tidak disebutkan, maka distandarisasi dengan saudari-saudarinya berapa dia dapat mas kawin dari suami-suaminya. Jadi misalkan rada era disebutkan mas kawinnya, udah nggak usah disebut, boleh. Jadi ketika akad nikah boleh mas kawin tidak disebutkan jumlah nominal dan barangnya, tapi nanti penyerahannya namanya mahrul misli, mahar misal, artinya disamakan dengan saudara-saudaranya yang dapat mahar dari suami-suaminya. Itu boleh. Ataupun yang ditetapkan oleh pengadilan. Kalau kita penasaran, tanya ke pengadilan. Ya, jadi pada dasarnya mas kawin itu hukumnya rukun dan wajib, tapi penyebutan benda dan nominalnya itu hanya sunnah saja. Tidak pun tidak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan yang setara dengan mas kawin saudari-saudarinya dari para suami-suami yang telah menikah lebih dahulu. Walaysa li'aqli shadaq wala li'aksarihi haddun. Tidak ada batasan berapa sedikit banyaknya mas kawin, bebas. Bahkan Nabi pernah menikahkan seseorang dengan bacaan Quran semacam Al-Fatihah ya, ataupun surat Ar-Rahman. Kalau itu tidak bisa juga, maka carikan cincin dari besi juga nggak apa-apa. Walau bi khatam, carilah besi dari cincin dari besi lalu menikahlah dengan itu. Atau juga boleh menikah dengan mas kawin manfaat atau jasa. Kan begini, saya menikahi Fulana binti Fulana dengan mas kawin, misalkan nimba cai di sumur 1 tahun, tapi di pedesaan. Atau saya menikahi Fulana bin Fulan dengan mas kawin nganterkeun kepada melana 2 tahun lamanya, tanpa protes, tanpa ngisi bensin, bisa ya? Itu namanya mas kawin dalam bentuk jasa. Jadi mas kawin itu boleh barang, boleh jasa, boleh disebut, boleh tidak. Namun kalau tidak disebut, nanti teknis pencairannya tergantung hakim KUA atau disamakan dengan saudari-saudarinya yang menerima mas kawin dari suami-suami. Jadi boleh menikah juga dengan jasa. Itu 3 bentuk mas kawin: barang, atau disebutkan tanpa nominal, ataupun jasa juga boleh. Itu kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Musa alaihissalam menikahi salah satu putri Nabi Syuaib. Itu dengan bekerja berapa lama? Samaniyah hijaj 8 tahun. Wa yasqutu bi talaqi qabla dukhul nisful mahrud. Kalau ada perceraian sebelum persetubuhan, maka maharnya jatuh setengah. Misalkan siangnya ijab qabul di gedung yang paling mewah, malamnya tiba-tiba bertengkar, cerai kan, belum sempat bersetubuh di malam pertama, maka maharnya jatuh setengah, kembalikan setengahnya. Langsung diaku, wah apa nama geus ijab mah geus ijab, bukan ulah mikiran dari mana. Padahal belum diapa-apain. Nah, maka itu secara hukum Islam di atas setengah. Yang tasbiyah fil qasam kita lewat, karena ini kalau yang istrinya lebih dari 1 kita lewat ya. Yang sensitif kalau bahas itu. Jadi bagi yang punya lebih dari 1 ada kewajiban taswiyatun fil qasam, membagi adil para istrinya. Adil dalam arti 2 hal, adil jatah malam dan adil nafkah. Kalau adil perasaan dan cinta itu mustahil. Karena Allah berfirman, Allah tidak menjadikan untuk satu hati 2 cinta. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbin wahid. Allah tidak menjadikan satu hati untuk 2 cinta. Jadi adil itu tidak bisa cinta dan perasaan. Ada cerita dalam buku silsilahnya. Istri muda dan istri tuanya itu bertanya kepada siswa, Kang, siapa yang paling kau cintai dari kita ini? Dia atau saya? Pertanyaan paling berat yang dialami oleh seorang laki dimanapun ini. Kamu lebih cinta aku atau dia? Aku atau dia? Dia atau aku?
Kata suaminya, saya mencintai kalian dua-duanya sepenuh hati. Oh, gitu. Biasa gombalan laki-laki begitu. Si perempuan masih penasaran juga. Kalau seandainya kita kecebur di sungai, siapa yang duluan kau tolong, wahai suamiku? Nah, itu sudah pusing jawabannya. Siapa yang ditolong lebih dulu? Akhirnya suami cari cara. Aku akan tolong adikmu yang muda itu, karena kamu mah kan sudah pandai berenang. Jawaban diplomatis, ya. Artinya dia akan menolong yang muda, karena yang tua mah katanya pandai berenang. Jadi pasal yang ini kita lewat langsung ke tetapi ada satu yang perlu menarik. Wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bisabqi layalin in kanat bikran wa bisalasi in kanat sayyiban. Kalau menikahi istri keduanya itu perawan, maka jatah malam pertamanya harus 7 hari. Tapi kalau menikahinya janda yang kedua, maka jatah malamnya cukup 3 hari. Sampai dibahas di fikih baru yang begitu. Jadi kalau istri barunya itu perawan, wayahnya di tempat yang muda itu 7 hari. Tapi kalau yang dapatnya itu janda, maka cukup 3 hari saja. Wa ikanat bikron itu 7 hari. Kalau sayyiban janda bisa lasit 3 hari. Makanya nggak usah dibahas, ini tambah panas sebenarnya. Wa idza khawfa nusuzal mar'ati wa 'adhaha fa in abat illa nusuz hajaraha fa in aqamat 'alaihi hajaraha wa darabaha. Kalau ada perempuan durhaka, nusuz itu keluar rumah enggak izin. Nusuz itu tidak mentaati perintah suami, itu nusuz. Maka yang pertama kali lakukan oleh suami adalah menghijrahnya. Menghijrahnya itu tidak tidur bareng bersamanya, tapi jangan lebih dari 3 hari, maksimal itu 3 hari. Keluar rumah yang dimaksud izin itu keluar rumah yang dianggap keluar rumah, bukan keluar rumah meser bawang, meser bala-bala, meser gorengan. Itu bukan keluar rumah, itu mah namanya membeli keperluan. Tapi kalau keluar rumah misalkan lebih dari setengah hari atau lebih dari sampai sore, itu kan keluar rumah. Maka kalau dia tidak izin dan terus-terusan tidak izin, sudah ditegur, dia jatuh kepada nusuz. Kemudian si suami boleh menghijrahnya, tidak tidur bersamanya. Dan kalau masih nakal juga nusuz, dorobaha, dipukul dengan pukulan lembut. Kata para ulama, mukulnya dengan batang siwak. Terang batang siwak, Bu? Kami orang haji, ayah kayu siwak, anu ipis alit, dicepretnya mau nyeri. Tetapi pesan yang dikandungnya itu dalam, bahwa suaminya tidak ridho kepadanya. Sekarang mah ada yang menafsirkan salah hadis ini, ayat ini, ya, dengan pukulan yang melukai, dan itu haram dalam Islam. Islam mengharamkan memukul wajah, Islam mengharamkan memukul anggota badan. Jadi yang diperintahkan oleh ayat, oleh hadis dipukul itu maksudnya adalah cepret dia dengan sebatang kayu kecil berupa siwak. Ya. Kalau sudah nuzul seperti itu, maka gugurlah dari wanita 2 hak. 1, tidak perlu dinafkahi. Suami tidak wajib menafkahi wanita yang nusuz. Suami tidak wajib menafkahi perempuan atau istri yang nusuz. Nusuz itu apa? Membantah perintah suami, atau keluar rumah tanpa izin, atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hilang juga haknya, hak dalam pembagian jatah malam kalau istrinya itu 2 ataupun lebih dari 1. Jadi sudah dihijrah tidurnya pisah ranjang, kemudian tidak usah juga dinafkahi. Perempuan yang nusuz boleh dipisah ranjang dan boleh tidak dinafkahi. Entah kalau aturan negara saya kurang tahu, tapi aturan Islam, perempuan yang membangkang, yang nusuz boleh tidak diberi nafkah dan boleh tidak diberi jatah malam. Berat mana, Bu? Di nafkahan atau di malaman? Dua-duanya itu sangat berat bagi perempuan. Sangat berat bagi perempuan. Berikutnya, wal khulu jaizun. Khulu atau wanita meminta diceraikan oleh suami, jaizun, boleh, ala iwadil maklum, dengan bayaran atau kompensasi yang diketahui atau disepakati. Tadi teh mengembalikan kebun teh,
Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha wala raj'atahu la 'alaiha illa binahin. Kalau mau kembali lagi rujuk karena perceraian khulu itu harus dengan nikah baru. Misalkan suami istri tiba-tiba perempuan khulu menyediakan sejumlah uang bayaran kompensasi kepada suaminya, Kang, ieu artos teh abdi ceraikan abdi misalnya. Lalu terjadi perceraian, maka perceraian itu membuat mereka berpisah selama-lamanya. Kalau mau balik kembali wajib dengan pernikahan baru. Wajib dengan pernikahan baru. Khulu maupun gugat cerai tetap yang mentalaknya itu suami, bukan istri, karena istri tidak punya hak talak. Jadi kalau istri menggugat cerai suaminya atau istri meminta diceraikan dengan imbalan, maka tetap yang menjatuhkan kata talak adalah suaminya. Bukan? Jangan salah paham. Istri tidak ada kuasa sedikit pun mentalak, tapi minta ditalak itu boleh. Wala raj'ata, tidak ada kembali, tidak boleh rujuk kepada mereka kecuali nikah baru. Wa yajuzul khulu fit tuhri wa fil haid. Nah, khulu ini bedanya dengan cerai biasa. Khulu itu boleh terjadi saat suci sedang tidak haid atau ketika haid bahkan boleh. Jadi khulu itu dicerai ketika haid atau suci boleh. Beda dengan perceraian biasa. Perceraian biasa tidak boleh ketika haid. Bahkan disebutnya itu adalah tolak bid'ah, bukan tolak sunnah. Karena ada dua tolak. Ada tolak sunni, sunnah, ada tolak bid'i atau bid'ah. Artinya apa? Tolak yang dikerjakan ketika suami, yang dilakukan ketika istri sedang haid, itu namanya tolak bid'ah. Terlarang, tidak boleh. Tidak boleh suami mentalak ketika haid. Tetapi khulu mah boleh. Khulu, talak gara-gara istri minta cerai atas imbalan sejumlah harta kepada suaminya. Suaminya menerima dan menceraikannya, itu tidak ada larangan meskipun ketika haid atau ketika suci. Wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaq. Jadi tidak berlaku yang dua itu. Lalu berikutnya, talak itu ada dua cara. Talak itu ada dua cara. Yang pertama adalah sharih, terang-terangan, lugas. Yang kedua adalah kinayah, dengan kiasan. Talak sharih itu begini, saya ceraikan kamu, itu jelas, maka jatuh talak sah. Saya ceraikan kamu, cerai, tilu kan? Maka itu dalam fikih Indonesia tidak jatuh. Jatuhnya cuma satu. Jatuhnya cuma satu, tidak tiga sekaligus. Ataupun dengan kosakata yang lain, misalkan selain saya cerai kamu, bisa juga misalkan saya akan cerai kamu kalau begini. Itu kan terang-terangan. Nah, yang kedua, cerai dengan kiasan. Cerai dengan kiasan wajib ditanya si suaminya, kamu maksudnya apa? Contoh gini, Neng, sok kaditu gerak uih ka mama, ka bapak. Itu perlu ditanya si suami, naon maneh maksudnya? Apa kamu maksud? Itu teh nyuruh saya ke rumah pulang, nyuruh biasa atau nyuruh cerai? Gitu. Wajib ditanya Bu, kalau ada laki-laki marah, suami marah, kosakata yang keluar adalah pergilah kamu ke rumah orang tuamu atau pergilah kamu kepada ibumu dan sebagainya. Itu wajib ditanya, maksud kamu apa? Kan sini. Wal kinayatu kullu lafdhin ihtamala talaq wa ghayruhu wa yaftaqiru ila niyyah. Setiap kosakata, setiap kalimat yang mengandung arti ngambang, ini cerai atau tidak, artinya kiasan, majas, maka wajib ditanyai si yang mengucapkannya itu, maksud kamu apa? Kalau yang dimaksud adalah bukan niat cerai, maka tidak jatuh cerai. Meskipun sudah perintahnya, pergi sana kamu ke rumah ibumu. Sekeras apapun suami nyuruh pergi istrinya ke rumah ibumu, tapi kalau dia ditanya, saya nggak maksud cerai, maka tidak jatuh cerai. Ya, jadi tidak semua kosakata ini. Tapi kalau cerai yang terang-terangan tidak butuh niat. Wan nisa'u fihi darbun fi talaqihi sunnatun wa bid'atun. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada perceraian yang bid'ah, ada perceraian yang sunnah. Perceraian yang menurut aturan yang benar adalah ketika perempuan lagi
suci dan tidak boleh perceraian terjadi saat haid. Nah, berikutnya setelah cerai itu, wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqid iddatuha. Nah, ketika telah jatuh cerai talak satu, maka itu ada masa idah. Masa idah. Perempuan yang masih haid, masa idahnya itu 3 kali suci, 3 kali haid. Suci haid itu 1, suci haid 1, suci haid 3, berarti 3. Berarti berapa itu kira-kira? 3 bulan ya? 3 kali suci, 3 kali haid, 3 bulan. Itu bagi perempuan yang masih haid. Bagi yang tidak haid, baik menopause ataupun masih kecil, mungkin masih kecil, barangkali ini ada yang dinikahi masih kecil, maka idah mereka itu adalah 3 bulan. 3 bulan. Yang ketiga, perempuan yang cerainya atau perpisahnya meninggal dunia, belum meninggal dunia itu, dicerai hamil, maka idahnya itu sampai melahirkan. Berapa bulan berarti? Tergantung kehamilannya. Kalau dicerai di tengah-tengah berarti 5 bulan sampai lahir. Kalau perempuan pisahnya itu karena meninggal wafat oleh suaminya, maka idahnya itu 4 bulan 10 hari. Nabi bersabda, orang berkabung itu takziah hanya boleh cukup 3 hari, kecuali wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya boleh takziah, boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Nah, perempuan-perempuan yang ketika dalam masa idah, mereka tidak boleh dilamar atau dinyatakan cinta atau ingin menikah oleh siapapun. Hanya boleh disindir saja. Disindir. Jadi kalau ada yang sedang masa idah, kemudian idahnya habis, bisa begitu, itu disindir boleh. Dikirimin makanan, tidur rantang, atau anaknya dikasih jajan. Itu kan isyarat-isyarat. Nah, janda yang sudah ditalak 3 atau yang meninggal suaminya atau yang sudah tidak mungkin ada rujuk lagi, jatuh talak 2 tidak dirujuk juga misalkan, maka itu tidak boleh dilamar atau didekatin. Yang boleh itu isyarat-isyarat saja. Dalam ayatnya itu urdotan. Urdotan itu semacam menawarkan itu nggak boleh, tetapi memberi isyarat itu boleh. Tadi ngirim makanan, ngirim salam, yang gratis aja ngirim salam. Ya, salam sama mamanya, itu boleh. Janda yang sedang masa idah, yang sudah talak tidak mungkin balik lagi sama suami pertama, itu boleh dikasih isyarat. Pokoknya kirim sinyal-sinyal gitu. Tang. Kalau dilamar haram karena ada ayatnya demikian. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqid iddatuha. Ketika istri cerai talak 1, maka suami punya hak merujuknya. Merujuknya dengan 2 cara. Boleh merujuk secara sorry, terang-terangan, aku rujuk kamu, atau merujuk dengan cara kiasan atau perbuatan. Misalnya setelah talak, masa rujuk, masa idahnya masih talak pertama, suami boleh merujuknya dengan cara misalkan keketayapan langsung masuk ke kamar, atau masuk ke rumah, nggak usah izin dari suaminya, atau terus masuk. Tiba-tiba di kamar sudah ada. Nah, itu artinya rujuk dengan tindakan. Boleh. Atau tiba-tiba ibu lagi masak, tiba-tiba dari belakang dihampirinya. Itu juga rujuk secara kiasan. Boleh, sah hukumnya. Karena sebagian orang ada yang mengharuskan rujuk itu harus dengan lafaz katanya. Aku rujuk kamu, ya, atau dengan bahasa lain aku kembali kepada kamu. Nah, ternyata dalam fikih tidak mesti rujuk itu diucapkan, cukup dengan tindakan, menyelinap saja cukup itu. So, menjadi isinya. Nah, kalau talak 1 tidak dirujuk, habis masa idah, jatuhlah dia wanita berstatus talak 2. Kalau mau dinikahi kembali, wajib dengan mahar jadid, mahar baru,
dan juga akad yang baru. Ibu heureuy jeung suami talak datuh talak 1 misalkan. Setelah talak 1 masa idah dibiarkan masuk periode kedua, maka ketika ingin dirujuk wajib dengan akad baru dan mas kawin baru. Kenapa saya cerita begitu? Karena di masyarakat yang tidak ngaji, yang tidak ngaji tidak paham hukum itu. Suami berkali-kali menyebut talak tapi masih aja satu kamar. Suami ribuan kali menyebut talak, pasnya dikit talak, pasnya dikit tapi masih bareng. Itu apa statusnya kalau bukan zina? Kan bahaya. Terus saja begitu. Disebutkan kata cerai, pergi dia. Idahnya nggak pernah diperhatikan. Talak 1 gara-gara marah pergi, kemudian idahnya habis, datang lagi kan sudah talak 2 statusnya itu. Tapi kebanyakan orang tidak berilmu, akhirnya dia langsung menuju. Itu adalah dilarang dalam Islam. Kalau sudah idah pertama itu habis, datang di masa idah kedua, wajib akad baru dan mas kawin baru. Tidak usah ramai-ramai nikahnya, cukup keluarga saja. Ada walinya dia, ada saksi, menikah lagi. Itu kalau talak 1 dibiarkan masuk ke rujuk idah masuk ke idah yang kedua. Wa takunu ma'ahu ala ma baqi. Adapun sudah kalau sudah talak 3, wa in talaq hasalasan lam tahil lahu, tidak dihalalkan rujuk kembali sampai dia dinikahi oleh orang lain dan orang lain tersebut dengan mantan istrinya itu sudah melakukan hubungan badan lalu diceraikan kemudian bisa dinikahi kembali. Jadi memang ada rumit talak 3 itu, makanya jangan macam-macam. Berikutnya ada waktu 5 menit. Kita selesaikan. Tapi mau hujan ya? Mudah-mudahan mun kieu mah hujan sih. Ini kieu mah hujan. Wa idza halafa alla yata'a zawjatahu mutlaqan aw muddatan tazidu al arba'ati ashhur fa huwa mawlid wa ajjalahu in sa'alat dzalika arba'ata ashhur summa yukhayyar bainal fi'ah wal takfir. Kalau suami bersumpah begini, saya bersumpah tidak akan menyetubuhi istri saya. Saya bersumpah tidak akan berzina dengan istri saya. Maka itu jatuhnya itu namanya ilah. Ilah itu sumpah suami tidak mencampur istrinya. Bagaimana kalau dia ingin kembali lagi? Kembalinya itu dengan menebus kifarat. Apa itu? Puasa 3 hari kalau tidak punya apa-apa, atau memberi makan 10 fakir miskin, atau dengan membebaskan budak. Silakan itu lakukan. Apa yang pertama itu memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Saya bacakan ininya. Suami yang berjanji tidak akan mencampur istrinya, kemudian dia malah mencampur, ya, maka dia kena denda. Dendanya itu adalah beri makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh berselang. Tapi kalau sampai 4 bulan dan lebih, maka dia oleh hakim akan diberi pilihan. Apakah mau menceraikannya karena sudah bersumpah tidak akan mencampurnya, ataukah mau kembali dengan kifarat. Nah, ini para suami harus tahu, jangan pernah bersumpah aing moal pikiran deui misalnya. Itu kalau sampai bersumpah begitu, segera tebus dengan puasa 3 hari atau dengan ngasih makan 10 fakir miskin, au it'amu asyarati masakin, au siyamu salasati ayam. Kalau sampai 4 bulan, maka hakim boleh campur tangan. Pak Hakim, dia sudah 4 bulan ya, bahkan lebih. Maka hakim akan memilihkan, karena dia sudah bersumpah tidak mencampurinya, dipanggil suaminya, Kang, kumaha ieu geus 4 bulan ini, 4 bulan. Mau kau kembali dengan kifarat tadi, saum atau masih makan, atau kau ceraikan, atau bagaimana? Itu hakim yang turun tangan. Berikutnya ada yang sering terjadi itu zihar. Zihar itu adalah laki-laki mengatakan kepada istrinya, kau bagaikan ibuku. Kalau suami mengatakan kau bagaikan ibuku, itu artinya si istri sudah haram baginya. Sudah haram baginya. Kenapa? Karena istri itu kalau sudah makan dengan ibu itu kan wanita yang haram dinikahi. Ibu itu kan yang wajib dihormati. Ibu itu kan yang suci bagi seorang anak. Maka ketika suami mengatakan kepada istrinya kau bagaikan ibuku, maka itu dia jatuh kepada hukum zihar. Hukum zihar itu sebenarnya dosa. Tapi kalau sudah terjadi, ada aturan untuk kembali kepada istrinya.
Tetapi kalau mengatakan kau bagaikan ibu, hukumnya dengan niat bahwa akhlakmu baik, ya, akhlakmu itu bagai ibu bagi saya gitu, suka ramah, melayani, kemudian bagai ibu lah, itu beda. Tapi kalau niatnya seperti kau bagai ibuku itu adalah kamu tidak halal bagiku, maka jatuhlah dia kepada hukum zihar. Bagaimana cara mengatasi hukum zihar? Ada aturannya. Wa idza qala laha dzalika wa lam yutbi'uhu bit talaqi sara a'idan wa lazimatul kafar, harus dikifarati. Apa kifaratnya? Wal kafaratu idku raqabah mu'minah, membebaskan satu budak sahaya. Kalau tidak ada budak, maka apa? Fasiyamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada suami mengatakan kau bagaikan ibuku, sehingga menjadi haramlah istrinya baginya, kalau ingin kembali tidak boleh langsung. Suami yang sudah mengatakan istrinya bagai ibunya tidak boleh langsung kembali kepada istrinya. Wajib dikafarat dulu. Apa kafaratnya? 1, bebasin budak. Budak sudah tidak ada sekarang. Turun yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak ada juga, fa'ilam yastati fa'it'amu sittina miskinan, beri makan 60 fakir miskin. 60 akhirnya sama rencang 30. 30 kali 30 berapa? 1 juta. 60 bungkus. Ya. Wala yahilu lil mudhahhir waqaha hatta yukaffir. Tidak boleh suami yang telah menzihar istrinya dengan mengatakan dia bagai ibunya, haram berhubungan badan sampai ditebus kifaratnya dulu. Artinya, kalau si suami belum puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang kalau ini mah. Kalau suami belum juga memberi makan 60 fakir miskin atau juga tidak punya budak dibebaskan, maka dia haram menyentuh istrinya sampai selesai kifaratnya itu. Artinya zihar lebih dahsyat hukumannya daripada ilah. Hari ilama sumpah tidak mencampur istrinya. Hukumannya sederhana. Apa tadi hukumannya? Puasa 3 hari atau masih makan berapa? 10 orang. Jadi sumpah tidak mencampur itu hukumannya puasa 3 hari atau masih makan 10 orang. Tapi kalau sudah mengatakan kau bagai ibuku, hukumannya lebih berat. Puasa 2 bulan berturut-turut atau masih makan 60 fakir miskin. Itu agak berat. Yang terakhir, ini penutup. Jika seorang laki-laki menuduh istrinya selingkuh atau berzina tanpa mendatangkan 4 saksi, maka mereka jatuh kepada li'an. Li'an itu apa? Sumpah saling melaknat satu sama lain. Kalau selain suami istri menuduh berzina, apa hukumannya? Tanpa saksi 80 kali cambuk kan? Ada seorang dituduh berzina atau dituduh selingkuh atau dituduh melanggar kehormatan. Yang menuduhnya tidak bawa saksi, 4 orang yang akhlaknya baik, saksi ini semuanya. Maka orang yang menuduhnya itu kena hukuman namanya hadul qadab, dicambuk 80 kali cambukan. Ibu menyebut artis si Anu berselingkuh, ibu kemakan gosip menyebut si A, mohon maaf, berbuat zina. Ibu kemakan pembicaraan orang lain, kemakan gonjing, gosip, gonjing banros di Majalengka. Maka ibu wajib mendatangkan 4 saksi, orang baik saksinya ini semuanya, bukan orang yang tukang maksiat atau fasik. Kalau tidak didapati 4 saksi, maka ibu terkena namanya jarimatul qadab, pidana fitnah kehormatan, namanya qadab, wajib dicambuk 80 kali. Di zaman Umar bin Khattab kantos aya anu ngalaporkan seorang Pak Umar, bahasa Arab, Pak Umar aya zina saha si fulan, saha saksina si anu, panggil saksina ka diopatan. Opatan dipanggil, anu kahiji mengaku iya, wahai Umar, saya melihat benar-benar melihat orangnya itu dan melihat masuknya. Yang kedua sama, wahai Khalifah, aku melihatnya sebagaimana kesaksian pertama. Yang ketiga pertama sama. Yang terakhir aku, wahai Khalifah, saya kenal orangnya, memang dia melakukan perzinahan, tetapi saya mohon maaf tidak melihat masuknya. Akhirnya hukuman dibatalkan dan ketiga orang yang menuduh itu dicambuk.
80 kali, termasuk yang melapor jadi cambuk 80 kali. Karena pentingnya kehormatan dalam Islam. Kehormatan seorang muslim dalam Islam haram dilanggar. Tetapi untuk suami istri ada hukum khusus, tidak berlaku cambukan itu. Istri menuduh suaminya berzina, suami menuduh istrinya berzina, maka mereka kalau tidak punya saksi 4 orang tidak dihukum cambuk, cukup dilian saja. Apa lian itu? Sumpah kena laknat. Apa bunyinya? Ada di dalam Al-Quran. Aku bersumpah jika aku yang salah dan suamiku benar, maka Allah akan timpakan laknat kepadaku dan dia bebas dari laknat. Tapi andaikan jika suamiku betul salah dan saya benar, maka saya akan selamat dan suamiku akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri pun mengucapkan yang sama, suami pun mengucapkan yang sama. Itu namanya li'an. Lalu oleh hakim diceraikan dengan perceraian abadi, la raj'ata ba'da, tidak ada rujuk kembali dengan cara apapun. Baik dengan perantara tahlil seperti talak 3 yang biasa maupun dengan cara yang kifarat tidak berlaku. Li'an ma, memutus pernikahan sampai akhirat. Maka istri jangan gegabah menuduh suami selingkuh, suami jangan menuduh gegabah istrinya selingkuh kalau tidak punya 4 saksi. Meskipun mereka tidak kena hukum cambuk 80 kali, tapi mereka dalam hukum Islam wajib bersumpah laknat. Kalau tidak benar tuduhannya, dia akan kena laknat, akan disiksa di dunia dan akan diazab di akhirat oleh Allah SWT. Dan hidupnya tidak akan berkah. Begitu juga istri. Kalau dia ucapannya dusta padahal suaminya benar, maka si istri itu akan diazab oleh Allah di dunia, dikutuk di dunia, berkahnya dicabut, hidupnya tidak tenang, dan di akhirat akan disiksa lebih kejam lagi. Itu namanya li'an. Dari kata lanun, laknat, dimasdarkan li'an, kutukan atau laknat. Itu terjadi antara suami dan istri. Kalau selain suami istri maka dikozak. Mungkin sementara itu ya. Jadi hukum nikah sudah, kemudian talak sudah, rujuk sudah, perempuan yang harus dinikahi sudah, kemudian kifarat, li'an, zihar dan ilat juga sudah. Saya pikir ini sudah selesai. Mudah-mudahan meskipun tidak dibahas semuanya, mudah-mudahan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Orang yang masih dalam masa idah rujuk itu berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah yang wajib ya, dan juga nafkah yang diperlukan bagi dia dan anaknya. Itu tambahan. Allah taala bisawab, wa ma taufiqun illa billah wa li taufiq. Saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terus bertanya kan badai ibu? Badai hujannya. Siang hujan, siang Allah. Jadi intinya rumah tangga itu dua-duanya suami istri akan masuk surga. Yang satu harus bersyukur, yang satu harus bersabar. Ada suami istri, suaminya jelek, istrinya cantik, bang, kita akan bersama-sama di surga. Saya mendapatkan abang bersabar, abang mendapatkan saya bersyukur. Jadi bersabar dan bersyukur. Alhamdulillah, saya mau nundutan ini kan baru kiamat, calengan. Bahaya Ustaz ini. Cengharna sanes gara-gara naon ya. Ya mudah-mudahan ilmu yang baru kita serap dari Ustaz kita menjadi manfaat dunia akhirat. Tolong disampaikan kepada ahli keluarga kita yang belum tahu baik anak laki-laki atau perempuan, supaya mereka nanti menjalankan hidup di atas syariat Islam dalam rangka melestarikan pernikahan anak-anak atau keluarga kita. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Bila itu kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.
secara angsa jadi masih asli. Kalau yang tidak pernah angsa, Saya biasa ngisi di beberapa tempat belum waktu atau belum mampu. Ini mah goyang taklit ini mah. May serius, like jangan kakak yang umum. pagi pagi. Tapi kalau sama Goyang dia masih juga. Akan ada yang bedanya nggak sih? Kalau yang biasa mah belinya kita beli, itu bisa cuma Isi pakai pensil. kuenya apa ya kuenya. Kita butuh barang gitu. Kalau enggak pakai buku tulis keterangannya, pakai buku tulis yang kosong. Enggak, ini tetap diisi secukupnya. Tapi kalau keterangan itu lebih panjang buku tulis, tapi tanda cukup. Tadi Nomor hadis 19. misalkan itu lebih enak, lebih aktif. Ada bekas belajar gitu deh. Ya. Ini harusnya belajar. Yang kedua secara ekonomis ini mah satu buku ada pasti. Jadi di bala ini sebentar Ya bukan tapi es putih ini kan. cuma 20-an saya belanja itu buat kajian ini buku. Kalau yang ini mah kan bisa ada 100 ya. Ini enggak. Edisi sekarang. Udah saya baru beli beberapa bulan yang lalu, tapi ini udah cetakan lama, lama, yang baru baru putih pada perempuan beli buku segede ini 120. itu masih kasih ada ya. Rabu sore ada bukannya dan kita belum Nanti pada ininya sama di pasar, ini sama itu berbentuk juga sama kayak besar gitu. Nah, pada ini. kita bakal menyusul lagi nanti setelah kajian